Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, itulah kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan di pagi hari ini tertulis di Mazmur pasal 41 ayat 13. Tetapi Engkau menopang aku karena ketulusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapanmu untuk selama-lamanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, ada istilah yang sudah sering kita dengar, sudah jatuh, tertimpa tangga pula. Ada dua peristiwa yang mengecewakan terjadi pada saat yang bersamaan. Inilah yang dialami oleh Daud ketika dia sakit. Teman-temannya yang sebenarnya dia harapkan bisa menjadi penopang, mendorong, memberikan semangat. Ternyata sebaliknya, dia mengatakan bahwa teman-temannya meninggalkannya. Sejujurnya, hal-hal seperti ini bisa membuat kita kecewa. Perbuatan baik yang sudah kita berikan kepada orang lain, seharusnya kita layak untuk menuntut dong, seperti itu. Kenyataannya, tidak seperti itu yang terjadi. Kita bisa saja berbuat baik kepada orang lain, namun tak mengapa mereka bisa begitu cepat untuk melakukan kebaikan itu. Karena memang melalui firman Tuhan inilah, jangan berpikir untuk kecewa. Jangan bertindak untuk membenci, tetapi kita diajak untuk mengenali bagaimana sebenarnya manusia itu. Ada dua poin penting dalam firman Tuhan ini. Yang pertama adalah sifat manusia itu sendiri. Yang kedua, ketulusan. Yang pertama tentang sifat manusia. Daud tidak sedang mengajak kita untuk membenci manusia, untuk membenci orang-orang jahat. Tidak. Tetapi Daud mengajak kita untuk melihat bahwa sifat manusia itu bisa berubah. Sehingga kita tidak bisa menggantungkan hidup, menggantungkan masa depan kepada manusia. Sehingga dalam Yeremia pasal 17 ayat 5 dikatakan, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Terkutuklah. Ini melebihi kata benci, terkutuklah. Karena memang sifat manusia bisa berubah. Sekarang dia bisa mengatakan A, besok dia bisa mengatakan B. Sekarang dia sahabat, besok mungkin dia bisa menjadi musuh. Sekarang dia musuh, besok dia menjadi sahabat. Artinya, perubahan sifat manusia itu mengajarkan kepada kita, jangan gantungkan kepada manusia sesuatu yang bukan porsinya. Mungkin Yeremia juga melihat banyak manusia yang menggantungkan masa depannya, hari esoknya kepada kekuatan atau kekuasaan manusia. Tetapi perlakukanlah manusia layaknya sebagai manusia. Sehingga dalam hukum kasih dikatakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jangan lebih tinggi dan jangan lebih rendah. Jangan menganggap manusia mampu menjamin hari esok. Jangan menganggap manusia mampu menjamin keselamatan nafas kita pada waktu tidur. Semua hanya milik Tuhan. Sehingga ketika kebaikan yang dilakukan oleh Daud tidak mendapat respon pembalasan yang setimpal dari sahabat-sahabatnya, dia tidak kecewa. Karena memang jangan pernah menggantungkan masa depanmu untuk manusia agar nanti tidak terjadi kekecewaan. Tetapi gantungkanlah hanya kepada Tuhan saja. Yang kedua, tentang ketulusan. Integritas, sifat atau kebaikan manusia. Daud mengatakan, engkau menopang aku karena ketulusanku. Hal sangat istimewa ketika Daud sakit, teman-temannya tidak menolong, tetapi Tuhan menyertainya. Tuhan memberkatinya. Hanya karena alasan satu hal, Daud mengatakan, ketulusanku.
Meskipun ketulusan Daud tidak diperhitungkan oleh sahabat-sahabatnya, meskipun kebaikan kita tidak diperhitungkan oleh orang lain, tidak dianggap ataupun dia katakan hal kecil bagi mereka, tetapi bagi Tuhan itu sangat berharga. Sehingga dalam Mazmur 116 dikatakan, berharga di mata Tuhan kematian orang yang dikasihinya. Mengapa dikatakan dikasihi? Mengapa ketulusan Daud berharga di mata Tuhan? Karena memang jika kita ingin melakukan perbuatan baik seperti yang dikatakan oleh Yesus, jika engkau melakukan sesuatu perbuatan agar engkau dipuji orang, maka ketika engkau mendapat pujian, sebenarnya pada saat itu engkau sudah menerima upahmu. Tetapi jika engkau melakukan perbuatan baik, lakukanlah untuk Tuhan, biar engkau mendapat balasan dari Tuhan. Sehingga Yesus mengatakan, jika engkau berdoa, berdoalah di kamarmu, jangan di pinggir jalan agar engkau dipuji orang. Jika engkau berpuasa, berpuasalah tanpa orang tahu bahwa engkau berpuasa. Jika tangan kananmu memberi, jangan sampai tahu tangan kiri. Demikianlah ketulusan Daud itu bukan untuk dipuji orang. Mungkin ini juga menjadi teguran ataupun ajakan bagi kita. Jika ingin berbuat baik, jangan mengharapkan pujian dari orang. Jangan berbuat supaya dipuji, disanjung oleh orang lain. Karena begitu cepatnya mereka memuji, menyanjung kita, demikian juga cepatnya mereka akan merendahkan kita ketika mereka tidak menyukai kita. Tetapi Tuhan tidak akan pernah menutup mata untuk setiap kebaikan yang kita lakukan. Sekecil apapun kebaikan, ketulusan, sifat baik kita, Tuhan akan tetap melihat dan memperhitungkannya. Oleh karena itu kita juga yang diajak Tuhan untuk berbuat baik. Mungkin kita pernah kecewa, berpikir untuk mundur, berpikir untuk malas berbuat baik. Melalui firman Tuhan di pagi hari ini, jangan pernah kerajinan, kebaikan, ketulusan kita kendor atau padam. Tetapi biarlah dia tetap menyala karena balasan, karena perbuatan baik, bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih, mengapa kita mengasihi? Mengapa kita berbuat baik? Bukan karena orang lain, bukan. Tetapi karena Tuhan memerintahkan kita untuk berbuat baik. Sehingga jangan pernah kebaikan kita rusak karena orang lain. Jangan pula kebaikan kita muncul hanya karena orang lain. Tetapi baik, setia, jujur, percaya, hanya karena Tuhan. Karena kita hidup untuk Tuhan, dan percayalah ketika kita juga mati, kita mati untuk Tuhan. Jadilah orang yang setia. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di pagi hari ini kami mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan kami hanya mengandalkan, menyerahkan, menggantungkan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu. Demikian juga Tuhan, agar kiranya ketulusan, kebaikan yang sudah Kau perintahkan kepada kami tidak pernah padam. Berkati kami selalu Tuhan. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin.